Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat selalu tentunya, dan tetap semangat untuk terus mengikuti informasi seputar sepak bola Timnas Indonesia. Kabar dari Timnas Indonesia senior guys, karena sebentar lagi atau tidak lama lagi Timnas Indonesia akan melakoni laga keempat. Timnas Indonesia akan melakoni ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentunya dengan kabar yang kurang mengenakan bagi para fans Timnas Indonesia, di mana Ole Romaini, striker andalan kita, mendapatkan cedera waktu Piala Presiden. Tetapi ada kabar terbaru bahwasanya ada beberapa striker yang berdarah Indonesia akan dinaturalisasi oleh PSSI guna menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia berada satu grup dengan tuan rumah Saudi Arabia dan Irak. Ini tidak mudah pastinya karena Timnas Indonesia hanya mendapatkan 8% dari jumlah kapasitas stadion yang berada di Saudi Arabia guys. Nah, siapa saja 3 pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI guna membela Timnas Indonesia di ronde 4, dan seperti apa starter line up yang akan dimainkan nanti di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita simak videonya berikut ini. Kita sedang menunggu surat-surat ya dari 2 pemain ini. Timnas Indonesia kini hanya berjarak 2 langkah ke Piala Dunia 2026. Impian yang dulu hanya angan perlahan mulai terlihat nyata di depan mata. Garuda yang biasanya diremehkan di kancah Asia berhasil membuat kejutan dengan melangkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak ini Timnas Indonesia akan bersaing di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Namun di saat perjuangan akan semakin berat, satu masalah datang menghampiri Garuda. Striker utama Timnas Indonesia Ole Romaini mengalami cedera panjang saat menjalani tur pramusim di tanah air. Untuk itu, tim pelatih yang dikomandoi Patrick Kluivert sedang menyiapkan rencana B. Bersama PSSI dan jajarannya, Kluivert akan mempercepat proses naturalisasi beberapa pemain keturunan untuk menggantikan peran Ole Romaini. Mauro Zistra jadi satu nama yang sudah diproses PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di ronde 4. Namun, mendatangkan Mauro Zistra saja belum cukup. PSSI kabarnya sedang memproses 3 pemain tambahan berposisi penyerang. Menurut kabar yang beredar, ketiga pemain itu adalah Miliano Jonathan, Andrian Wibowo, dan Josh Dalinga. Jika pemain-pemain itu bisa membela Timnas Indonesia, maka kekuatan Garuda akan sangat menakutkan di ronde 4. Lihat saja potensi line up-nya berikut ini. Di bawah Mister Gawang akan berdiri Emil Audiero Mulyadi, kiper yang punya banyak pengalaman di Serie A Italia. Emil adalah penjaga gawang yang memiliki refleks tajam serta ketenangan saat menguasai bola. Mantan kiper Juventus itu juga punya kemampuan dalam mendistribusikan bola dari lini paling belakang. Sementara untuk lini belakang, garis pertahanan Garuda akan dikawal oleh 3 bek tangguh. Posisi bek tengah sebelah kanan akan ditempati oleh Miss Hilgers. Miss Hilgers adalah tipe bek modern. Ia bermain tidak hanya mengandalkan fisik, tapi juga memakai instingnya untuk membaca permainan. Ia jarang melakukan tackle sembrono, ia lebih sering memotong bola di waktu yang tepat, yang membuatnya selalu tampak tenang dan efisien. Untuk menempati posisi bek tengah sebelah kiri akan berdiri bek jangkung asal Inggris Elkan Baget. Babak keempat Oktober nanti akan jadi waktu yang tepat bagi Elkan comeback ke Timnas Indonesia. Elkan Baget adalah bek tengah yang memiliki postur tinggi 196 cm.
Dengan postur setinggi itu, Elkan bisa memenangkan duel udara dengan mudah. Elkan Bagat bukan pemain belakang biasa. Ia adalah tembok kokoh bermental baja yang sulit ditembus oleh pemain lawan. Sebagai komando di lini belakang, di antara Miss Hilgers dan Elkan Bagat akan berdiri sang kapten Jesus. Bek tangguh yang datang dengan kualitas Eropa menjadikan pertahanan Garuda semakin berkelas. Jesus adalah jantung lini belakang dengan tinggi 191 cm. Ia dominan dalam duel udara dan sulit dilewati 1 lawan 1 oleh lawan. Namun yang membuatnya menjadi lebih istimewa adalah kecerdasannya membaca permainan. Ia tahu kapan harus maju menutup ruang dan kapan harus menunggu dengan sabar. Selain itu, Jesus adalah bek tengah yang punya kemampuan dalam membangun serangan. Akurasi umpan pendek dan panjang yang sangat baik. Ia tenang saat ditekan dan mampu membuka permainan lewat distribusi bola yang presisi. Sementara di posisi back sayap kanan, Kevin Dix jadi pemain yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut. Kevin Dix adalah pemain bertahan yang memiliki kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan. Ia adalah tipe back sayap modern yang mampu tampil baik kala bertahan dan menyerang. Dengan kecepatan driblingnya, ia bisa naik menyerang dengan umpan-umpan silang mematikan. Ketika diperlukan untuk bertahan, Kevin punya stamina yang kuat untuk turun ke bawah menghentikan lawan dengan tackle-tackle bersih. Sometimes you gotta let them go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let them go. Untuk posisi back sayap kiri akan diisi oleh Kevin Verdonk, fullback modern dengan stamina kuat serta dibekali dengan kecepatan dan umpan silang akurat. Kevin Verdonk adalah mesin tempur Garuda dari sisi kiri. Kemampuan bertahan dan menyerangnya tidak perlu diragukan lagi. Meski dengan postur yang tidak terlalu tinggi, Kevin Verdonk tidak mudah tumbang meski bentrok fisik dengan pemain yang posturnya lebih tinggi. Di jantung lapangan tengah, Joy Pelupesi akan menjadi breaker Garuda. Pemain yang punya etos kerja keras yang mampu menjadi pelindung lini belakang dengan pengatur transisi. Di sampingnya akan berdiri maestro lini tengah Garuda, yakni Tom Haye. Dengan umpan presisi dan visi luar biasa, Haye akan jadi otak serangan. Dua gelandang ini akan saling melengkapi dalam menjaga ritme permainan. Keduanya juga akan bahu-membahu dalam menciptakan peluang serta memutuskan alur serangan lawan. Lini serang timnas Indonesia akan bertumpu pada 3 pemain berikut ini. Di posisi sayap kanan akan ditempati oleh Miliano Jonathan, pemain muda berbakat kelahiran Arnhem, Belanda yang kini memperkuat FC Utrecht. Miliano Jonathan jadi salah satu nama yang paling santer dikabarkan akan segera berseragam merah putih. Kehadirannya akan membuat lini depan Garuda menjadi lebih kreatif. Dia memiliki kecepatan, skill dribble yang menawan, serta kontrol bola dan shooting yang luar biasa. Miliano Jonathan adalah pemain yang punya kemampuan mirip dengan mantan bintang timnas Belanda Arjen Robben. Sementara di posisi sayap kiri akan ditempati oleh Ragnar Oratmangun. Pemain berusia 27 tahun itu adalah winger eksplosif yang sudah kenyang pengalaman di Liga Top Belanda. Dia pernah membela NEC Nijmegen, Go Ahead Eagles, Groningen, hingga Fortuna Sittard. Sekarang ia bermain di Liga teratas Belgia bersama Dender. Ragnar bukan hanya cepat, tapi juga tangguh saat duel 1 lawan 1. Ia juga punya akurasi umpan silang mematikan, serta finishing berkelas ketika berada di dalam kotak penalti lawan. Sementara untuk posisi penyerang tengah, timnas Indonesia akan kedatangan bom berkelas atas, Thijs Dallinga. Iya, penyerang bolotnya ini disebut jadi salah satu nama yang disiapkan oleh PSSI sebagai pengganti yang paling sepadan untuk absennya oleh Romeni. Thijs Dallinga adalah penyerang kelas atas yang memiliki ketajaman luar biasa. Sebelum pindah ke bolotnya, Dallinga pernah mengguncang Liga Prancis dengan 26 golnya bersama Toulouse. Thijs Dallinga bukan striker biasa, ia adalah penyerang grade A seharga 208 miliar rupiah. Kemampuannya dalam mencetak gol sudah ia buktikan di 3 liga top Eropa, yaitu Eredivisie Belanda, Ligue 1 Prancis, dan Serie A Italia.
Penempatan posisi, finishing klinis, serta insting kuliah bisa jadi jawaban tepat untuk lini depan Timnas Indonesia di round 4. Itulah potensi line up Timnas Indonesia di round 4 Oktober mendatang. Jika line up ini bisa diwujudkan, maka Garuda punya potensi luar biasa untuk bersaing dengan Arab Saudi dan Irak di grup B. Dengan line up segila ini, Garuda bukan lagi sekedar tim pelengkap. Garuda akan menjadi tim yang siap bersaing di level tertinggi. Nah itulah tadilah guys posisi. Nah itulah tadi guys potensi starter line up dari Tifosi Garuda, memberikan informasi potensi line up yang akan diturunkan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika memang seperti itu, pastinya Timnas Indonesia bisa dan sangat bisa untuk tembus ke Piala Dunia 2026 mendatang. Doa dan harapan kita tentunya yang terbaik untuk Garuda agar terus bisa berkiprah di event-event internasional. Tetap semangat, dukung terus Timnas Indonesia tanpa kenal lelah. Dan kita berharap Ole Romeni bisa segera sembuh dari cederanya dan bergabung dengan rekan-rekan untuk bersatu dan berjuang di ronde 4, karena lawan kita tidak mudah, Saudi Arabia dan Irak. Kita berada di grup B, mudah-mudahan kita bisa melewatinya dengan baik dan mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Dukung terus Timnas Indonesia dan jauhi judi online, karena judi online sangat merusak sendi-sendi ekonomi keluarga kita guys. Saya Arsyil Sidik, semoga informasi dari saya sedikit informasi dari saya bisa mencerahkan untuk kalian semua. Salam olahraga.